Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ila Allah taubatan nasuha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu safiyyuhu wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wattaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa laqad qala Allah azza wa jalla fi kitabihil aziz wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbanyaklah oleh antum mencari perbekalan, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal kita di hadapan Allah tiada lain adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memasuki bulan ke-7 sekarang ini, yaitu bulan Rajab ya, bulan Rajab. Bulan Rajab ini jamaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas Allah ta'ala berfirman di surat At-Taubah. Silahkan dibuka jemaah. Surat At-Taubah ini surat ke-9, 129 ayat. Di ayat ke-36-nya Allah ta'ala berfirman, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ada 12 bulan. Inda khalaqas samawati wal ard, yaitu ketika penciptaan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan ini ada 4 bulan haram, Pak. Haram itu artinya bulan yang sangat mulia. Jadi ada istilahnya Masjidil Haram karena di situ ada rumah Allah, Baitullahi al-Musyarrafah. Saking mulianya dikenal dengan Masjidil Haram karena di dalamnya ada Ka'bah. Begitu ada Ashhurul Hurum, yaitu bulan-bulan haram. Haram itu artinya sangat mulia, Pak. Ya. Sangat apa? Mulia. Dari Abi Bakrah radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda bahwasanya 4 bulan itu thalathun mutawaliyat. 3 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ada 4. Thalathun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan 11, 12 dan bulan ke-1. Berarti bulan apa aja, Pak? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini bulan, 3 bulan yang haram itu berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan 1 bulan lagi mana? Wa wahidun mudhar, dan 1 bulan yang lain yaitu terpisah. Ma baina Jumada wa Sya'ban, yaitu terletak di antara Jumadil Akhir, 4 hari yang lalu Jumadil Akhir, wa Sya'ban, dan bulan ke berapa? 8, yaitu berarti bulan Rajab jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bulan Rajab itu adalah bulan yang mulia. Di antara 12 bulan ada 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wa wahidun mudhar, dan 1 bulan terpisah, yaitu bulan apa, Pak? Rajab. Dan kita sekarang memasuki bulan Rajab tersebut jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud dari bulan mulia itu Allah ta'ala tegaskan masih di ayat 36-nya. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Ini, Pak, jangan sekali-kali antum berbuat maksiat, zalim. Ya, bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwasannya inna ashhurul hurum, sesungguhnya bulan haram itu dikenal dengan haram lianna Allah harrama fihi al-ma'asi, karena Allah mengharamkan di dalamnya maksiat.
Yang kedua, anallah haramal qital. Bahwasanya di bulan haram itu tidak boleh ada perang kecuali kaum muslimin diserang, melindungi diri. Ini jemaah. Jadi diharamkan untuk berperang kecuali melindungi diri, apalagi bermaksiat. Dan beliau berkata, innal amal salih mudha'af. Sesungguhnya amal-amal saleh di bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu mudha'af, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Wa kadzalikal ma'asi, begitu juga maksiat mudha'afah, dosanya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi jemaah Allah Subhanahu wa taala, Ramadan masih jauh jemaah. Kurang lebih 57 atau 56 hari lagi baru kita sampai bulan Ramadan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an, bahwasannya la yuraddul qadru illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah qada dan qadar Allah, ketetapan Allah. Bukankah ajal kita sudah ditetapkan oleh Allah? Umur kita di dunia sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Istri, rezeki, ya. Ini sudah ditetapkan oleh Subhanahu wa taala, yuradul qadru ila du'a. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kita. Qada dan qadar Allah tidak bisa dirubah kecuali antum mau berdoa kepada Allah. Jadi ini maha pemurahnya Allah, Pak. Sekali lagi, ada mungkin di antara kita yang seharusnya usianya nggak nyampe Ramadan. Mungkin sepekan ke depan usia kita, ada yang sebulan lagi. Ya Allah, tapi kami ingin sampai Ramadan, ya Allah. Maka perbanyak doa. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami sampai bulan Ramadan. Dengan berdoa yang sungguh-sungguh di waktu-waktu yang mustajabah, dan kita menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, meninggalkan larangan Allah sejauh-jauhnya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita. Allah taala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ini setelah ayat Ramadan. Ayat Ramadan 183 sampai 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, Al-Baqarah. Ketika umatku bertanya kepadamu wahai Muhammad, anni, tentangku, fa inni qarib, sesungguhnya Allah itu sangat dekat, Pak. Allah itu sangat dekat. Kalau di surat Qaf, surat ke-50 ayat 16, ana aqrabu min hablil warid, Allah lebih dekat kepada kita melebihi hablil warid, urat leher kita masing-masing jemaah. Ini jemaah saking dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i idza da'an, Allah akan mengijabah doa-doa orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Falyastajibuli, maka istajibuli, apa? Aku akan mengijabah doa-doa. Ini Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah Subhanahu wa taala perbanyak doa, bukan dari Rajab saja, dari kemarin-kemarin. Bahkan ulama salaf ini 6 bulan sebelum Ramadan, artinya di bulan ketiga Muharram, Safar, Rabiul Awal sudah berdoa. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami, usia kami sampai bulan yang begitu agung, yaitu bulan Ramadan. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, wala yazidu fil umri illal bir. Masih dari hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu an, agar Allah menyampaikan usia kita sampai Ramadan, wala yazidu al-birra, tidak akan menambah suatu kebaikan fil umur kecuali Allah tambah umurnya. Wala yazidu fil umri illal bir.
Tidak ada suatu amalan yang bisa menambah usia seseorang kecuali amal kebaikannya, Pak. Terus apa saja amalan bulan Sya'ban jamaah Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita baca buku-buku literasi para ulama dan lain sebagainya, tidak ada amalan khusus spesial, adakah puasa Rajab khusus dan lain sebagainya. Namun secara umum ibadah global jemaah. Antum bisa memperbanyak puasa di bulan Rajab. Yang puasa yang paling utama puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Berarti 15 hari di bulan Rajab. Agak pertengahan. Kalau masih berat 15 hari dalam bulan Rajab, pertengahannya. Yaumul Itsnain wal Khamis, Senin Kamis. Berarti 8 kali dalam sebulan. Pengen yang lebih ringan lagi, Ayyamul Bid 13, 14, 15 ya. Bahkan puasa Ayyamul Bid ini adalah puasa yang menjadi wasiat khusus Rasulullah kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya ausani khalili, sesungguhnya kekasihku, maksudnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ausani bi thalathin, berwasiat kepadaku 3 hal agar aku tidak meninggalkannya. Yang pertama, siyamu thalathati ayyam fi kulli syahrin, yaitu puasa 3 hari di setiap bulannya. Ini Pak ya, kalau kita bulan Rajab nggak bisa puasa Daud ke yang pertengahan, Senin Kamis, nggak bisa lagi Ayyamul Bid lah minimal ya, 3 hari dalam bulan Rajab jemaah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis yang lainnya, orang yang puasa Ayyamul Bid kadahri, Rasulullah SAW bersabda seperti pahala puasa setahun. Misalnya di bulan Muharram puasa Ayyamul Bid sampai Dzulhijjah 12 bulan. Sebulan 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari ya. Sampai bulan ke-12 maka Rasulullah SAW bersabda kadahri, maka orang ini seolah-olah puasa 1 tahun ya. Muharram 3 hari Ayyamul Bid saja, enggak Senin Kamis, enggak Ayyamud Daud ataupun Rajab, 3 hari saja, 13, 14, 15 terus. Tapi ya setiap bulannya Nabi SAW bersabda kadahri, orang ini seolah-olah berpuasa setahun. Ini bagaimana puasa, keutamaan puasa Ayyamul Bid. Karena Allah Ta'ala berfirman di surat Al-An'am. Surat Al-An'am ini surat ke-6 jemaah ya, ayat 160. Allah Ta'ala berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa dia beramal dengan 1 amal soleh, Allah balas dengan 10 kali lipat. Ini kemurahan Allah Pak. Makanya ada puasa-puasa yang seperti puasa setahun. Contohnya apa? Puasa Ramadan, setelahnya puasa 6 hari ya, atau puasa Syawal. Ramadan sebulan, dihitung oleh Allah 300 hari, ditambah 6 bulan, 6 hari di bulan Syawal, dihitung oleh Allah 60 hari. Jadi puasa Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal, Nabi SAW bersabda seperti puasa setahun. Ini Pak. Begitu juga jamaah yang merutinkan puasa Ayyamul Bid dari Muharram sampai selesai 1 tahun, maka seolah-olah dia puasa menaun setahun full pahalanya Pak. Ini Pak. Dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Dan barang siapa yang dia mendatangkan sayyi'ah, 1 keburukan, fala yujza illa mithlaha, maka Allah tidak akan membalas kecuali 1 juga keburukan. Kecuali di bulan haram Pak. Beda. Kalau di bulan haram berbeda. Hati-hati.
Rajab ini bulan yang sangat agung. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ingat-ingat tuh 4 bulan ini. Namanya bulan haram, Pak. Ada nggak, Pak, orang ketika di Masjidil Haram bermaksiat? Ada tidak? Dia sedang ibadah umroh atau haji, kemudian di Masjidil Haram dia bermaksiat. Ada nggak, Pak? Nyuri, berzina, minum khamr di depan Ka'bah, ada? Allah nggak berani, karena dia tahu bahwasannya Masjidil Haram tempat yang paling mulia, tempat yang paling agung, nggak berani bermaksiat. Ada orang mencuri di pasar masih berani lah ya, ada di parkiran, udah agak berani lagi nyuri parkiran masjid, lebih berani lagi nyuri kenceleng masjid, lebih berani lagi bermaksiat di Masjidil Haram. Ini kebangetan ibaratnya. Namun kadang kita tidak sadar, selain ada tempat yang haram yaitu Masjidil Haram, ada juga bulan-bulan yang haram yang dikenal dengan Ashhurul Hurum, yaitu Rajab, Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan ke-12, wa Muharram bulan pertama dalam kalender Hijriyah. Ini jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus pertanyaan jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya karena anak-anak udah dekat dengan jemaah juga udah dekat dengan kita, jadi kita harus pintar beragama, beribadah. Jangan sampai kita beribadah yang rupanya ibadah kita tidak ada tuntunannya dari Rasulullah alaihi assalatu wassalam, terutama di bulan Rajab. Ada berbagai berita di WA, di postingan dan lain sebagainya. Barang siapa puasa 1 hari di bulan haram, di bulan Rajab, diampuni dosanya 70 tahun misalnya. Yang menyebarkan berita ini diampuni dosanya 1000 tahun, ini ajib banget ini, kayak gini ya. Banyak banget. Bahkan ada postingan ke saya, puasa 1 Rajab pahalanya gini, pahala kedua begini, ketiga begini, keempat begini, sampai ke 30. La haula wala quwata illa billah. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda dalam hadis sahih di kitab hadis Arba'in An-Nawawi dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, hati-hati Pak, kalau dapat pesan postingan dari teman, jangan langsung di-share, jangan langsung disebar, jangan langsung dijadikan profil WhatsApp dan lain sebagainya. Kita cek masalah agama Pak, ngeri. Karena Nabi SAW sudah jauh-jauh hari memperingatkan bahwasannya sayati zaman, akan datang suatu masa yu'tamanul fiha al-kadhib, orang yang suka berbohong dipercaya, wala yusaddaqu fiha as-sadiq, adapun orang yang jujur malah dianggap berdusta. Wa yatakallamu fihinna ruwaibidah, dan di waktu itu akan muncul namanya ruwaibidah Pak. Nanti cari di Google kalau nggak ada bukunya ya, kitabnya, akan muncul namanya siapa? Ar-Ruwaibidah. Ar-Ruwaibidah. Ruwaibidah itu apa? Para sahabat bertanya, siapa wahai Ruwaibidah itu wahai Rasulullah? Di akhir zaman banyak muncul. Rasulullah SAW bersabda, rajulun tafihun, orang yang nggak faham agama, yatakallamu fi amril amah, namun dia berbicara tentang agama di depan orang banyak. Oh enggak Ustadz, ana cuman pasang profil WhatsApp nih. Itu kan banyak yang lihat, di Facebook banyak yang lihat ya. Artinya berjamaah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah, kita harus mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam itu sudah sempurna. Al-Qur'an lengkap dari Al-Fatihah sampai An-Nas. 114 surah. 6326 ayat. Kalau zaman kecil kita taunya 6666 ayat. Itu salah, Pak. 6326 ayat. Ini, Pak. Kemudian hadis pun sudah lengkap, Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian ditambah 4 sunan, Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah,
At-Tirmidzi, An-Nasa'i. 6. Ditambah 1 Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Lengkap syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan." Barang siapa seseorang berdusta mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aneh ngamal ini dari Rasul, dicari hadisnya nggak ketemu, dicari rujukan kitabnya nggak ketemu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang mengatakan ini dari Rasulullah padahal tidak, padahal dusta, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia telah menyiapkan tempat duduknya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, kita jauh dari sumbernya Pak. Kita jauh nggak dari Madinah, dari Mekah Pak, jauh ribuan kilometer. Naik pesawat aja 11 sampai 12 jam Pak. Apalagi antum naik sepeda ini. Oh ya, merotol dulu sepedanya nyampe Cianjur. Sampai ini ya, udah lepas semuanya. Jadi kalau jauh dari pusat, jauh dari hulunya ya. Ini ke bawahnya ini banyak apa Pak? Banyak penyimpangan. Sebagaimana kalau dari pusat, misalnya proyek waskita ngomongnya gini, tapi nyampe daerah beda Pak. Betul nggak? Nah, besi cornya dikurangi atau semennya harusnya sekian dikurangi, ada yang ditambahin macam-macam, di markup dan lain sebagainya. Padahal dari Rasulnya begini, gitu ya. Tapi kadang ditambah-tambah. Dan ini yang dibenci oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Ya, ini kadang gitu ya. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi, jamaah Allah Subhanahu wa taala, ada tidak ibadah khusus di bulan Rajab, salat khusus? Para ulama menyebutkan tidak ada. Puasa khusus spesial di bulan Rajab tidak ada. Tapi perbanyaklah puasa karena bulan haram. Mau puasanya tinggal milih Ayyamud Daud, Senin Kamis atau Ayyamul Bid. Anak pengen khusus tanggal 1 Rajab. Anak pengen khusus tanggal 15 Rajab. Semuanya harus dalil Pak. Ibadah itu tidak boleh ngarang, tidak boleh sembarangan ya. Antum minum obat berani nggak kalau tanpa resep dokter Pak? Nggak berani Pak, harus sesuai. Ini petunjuk dokter. Begitu juga kita harus berdalam beribadah, ini harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Resep ibadahnya langsung dari Rasulullah SAW. Ya, ini Pak. Karena agama Islam ini sudah paripurna, bukan sempurna lagi, paripurna, nggak perlu ditambah, nggak perlu dikurang. Ya. Dengan turunnya ayat surat Al-Maidah ayat 3 udah jelas Pak, surat kelima. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini Allah telah sempurnakan agama ini untuk kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan Allah telah menyempurnakan nikmatku ya, pada kalian. Wa raditu lakumul islama dinan, dan Allah telah ridho bahwasanya Islam itu menjadi agama kalian. Turunnya ayat ini jamaah Allah Subhanahu wa taala tanda bahwasanya Islam itu sudah sempurna, sudah paripurna, tidak perlu ditambahi, tidak perlu apalagi dikurangi. Fana'udzubillahi min dzalik. Syariat sudah lengkap ya, sempurna dari Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Jadi nanti jamaah Allah Subhanahu wa taala, fana'udzubillahi min dzalik, dalam hadis sahih bahwasannya Nabi SAW itu mempunyai telaga Pak, namanya Al-Kautsar. Telaga apa? Kautsar. Telaga Kautsar ini telaga yang sangat indah ya, sangat luas. Panjangnya dalam hadis itu 1 bulan perjalanan, lebarnya pun 1 bulan perjalanan. Man yashrab minhum lam yatman ba'dahu.
Rasul bersabda, barang siapa minum dari telaga Kausar nggak akan kenyang, nggak akan haus setelahnya. Dia kenyang terus, nggak haus. Kemudian datang ke telaga tersebut rohtun, suatu kumpulan banyak banget orangnya. Kemudian para malaikat Allah Subhanahu wa taala mengusir, sukhon, pergi kamu. Diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aneh, Pak, bahwasanya Rasul mengatakan hadhihi ummati, wahai malaikat, sesungguhnya yang engkau usir itu umatku. Bagaimana tahu Rasulullah SAW mereka umatnya, jemaah? Rasul bersabda, ghurran muhajjalin min athari sujud. Terlihat itu umatku. Mereka anggota tubuhnya yang bekas wudhu nampak. Artinya apa? Mukanya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Jemaah, ini berarti umat Rasulullah SAW. Maka Rasulullah kaget, kenapa umatku diusir dari telagaku, wahai para malaikat? Maka para malaikat Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya Muhammad, wahai Muhammad, ma'arafta, kamu tidak tahu, ma'ahdatsu ba'dak, apa yang mereka perbuat setelah engkau gak ada. Ahdatsu, mereka mengada-ngadakan hal baru dalam agamamu. Ini cuma menambah-nambahi. Mohon maaf nih ya, mungkin videonya untuk internal aja ini ya. Jadi internal jangan diupload ya. Jadi internal aja. Karena untuk yang belajar ya, khawatirnya di luar nanti rame gitu ya. Jadi ma ahdatsu ba'dak. Ini hadis sahih jemaah, riwayat Imam Muslim. Engkau nggak tahu, padahal itu umat Rasulullah loh, Pak. Dilihat dari apa? Bekas wudunya ada, wajahnya bercahaya. Maka Rasulullah bingung, ini umatku, wahai para malaikat Allah Azza wa Jalla. Maka para malaikat menjawab, ya Muhammad, ma'arafta, kamu nggak tahu. Ma'ahdatsu ba'dak, apa yang mereka perbuat setelah engkau nggak ada. Ahdath, mereka apa tuh? Membuat hal-hal baru dalam syariatmu, wahai Muhammad. Maka Rasulullah pun mengatakan hal yang sama seperti para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Suhqan, pergi kalian juga, pergi. Diusir oleh Nabi juga, jemaah. Ini jemaah Allah Subhanahu wa taala. Artinya sekali lagi, bulan Rajab adalah bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, diisi dengan ibadah sebanyak-banyaknya, baca Al-Quran, dengan berpuasa, bersedekah, karena memang bulan yang mulia. Ibnu Abbas mengatakan bahwasannya Ibnu Abbas ini bukan siapa-siapa, jemaah. Ibnu Abbas itu seperti halnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah punya paman, Abbas punya anak, Abdullah bin Abbas. Rasulullah punya paman Abu Thalib, mempunyai anak Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi Ibnu Abbas mengatakan bahwasannya apa? Beliau mengatakan bahwasannya al-ibadah mudha'af. Engkau beribadah di bulan haram dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal kita tidak mengkhususkan puasa 1 Rajab, puasa 15 Rajab khusus, namun puasa yang sudah dianjurkan oleh baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa puasa Daud, sehari puasa sehari berbuka, berarti 15 hari. Kalau enggak puasa Senin Kamis, berarti 8 hari dalam sebulan. Kalau yang nggak bisa lagi, yaitu puasa apa? Ayyamul bid, 13, 14, 15 di setiap bulannya. Coba Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Agar Allah memperpanjang usia kita, yang pertama berbanyak doa. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan usia kami di bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang kedua, wala yazidu fil birri illal umur. Perbanyak amal soleh. Dengan amal soleh itu Allah akan memperpanjang usia kita. Dan Nabi SAW melanjutkan, wa man arada ayyabsuta fi rizqihi wa ayunsa'a fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin
Allah lapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, falyasil rahimahu, sambunglah silaturahmi, memperbanyak mengunjungi saudara-saudara kita yang sudah lama tidak kita kunjungi. Ini jamaah makan Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang harus kita lakukan di bulan Rajab ini? Menjauhi maksiat sejauh-jauhnya, karena Allah dengan tegas di surat At-Taubah ayat 36, fala tadlimu fihinna anfusakum, sungguh berbuat zalim di bulan-bulan haram berbeda dengan selain bulan haram, dilipat gandakan dosanya. Gak ada yang berani bermaksiat di Masjidil Haram, namun banyak orang yang berbuat maksiat di bulan haram. Wallahi kalau tahu ini bulan haram dan bagaimana konsekuensi orang yang bermaksiat di bulan haram, sebagaimana bermaksiat di Masjidil Haram, wallahi kita nggak berani, Pak. Maka kita diisi dengan apa? Perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rajab dan Sya'ban itu adalah bulan syahrul isti'dad, bulan pemanasan menuju Ramadan. Gak mungkin antum lari 100 meter langsung, wah pingsan Pak, bukannya sehat. Betul. Maraton 10 kilo langsung, gak pernah latihan dulu, malah sakit Pak setelahnya. Namun dengan latihan di bulan apa? Rajab. Kemudian Sya'ban. Kalau Sya'ban ini malah dianjurkan berpuasa sebanyak-banyaknya oleh Nabi SAW, karena dia bulan terakhir persiapan menuju puncaknya, finalnya ibadah di 12 bulan adalah bulan Ramadan. Ini udah start ini. Pemanasan bulan Rajab, meningkat lagi Sya'ban, itu persiapan sebaik-baiknya. Kemudian Ramadan, itulah lomba sebenarnya. Jamaah Allah Subhanahu wa taala.